Pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda memilih untuk mundur secara diam-diam, tanpa penjelasan, tanpa drama, tanpa kata-kata panjang yang melelahkan? Menganggap itu hal biasa, mereka pikir Anda hanya sibuk, hanya butuh waktu, hanya sedang tidak sempat. Namun perlahan, keheningan itu mulai terasa berbeda. Bukan sekadar jeda, tapi sebuah kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Ketidakhadiran Anda memaksa mereka menghadapi sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Sebuah ruang kosong yang dulu selalu Anda isi. Perhatian yang dulu mereka anggap biasa, kini menjadi sesuatu yang hilang. Mereka mulai menyadari bahwa kehadiran Anda bukan hal kecil, bahwa Anda bukan sekadar bagian dari rutinitas, tapi seseorang yang memberi warna, arah, dan makna. Dan saat itu hilang, mereka mulai kebingungan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka melakukan kesalahan? Apakah ada sesuatu yang terlewat? Apakah Anda berubah? Atau justru mereka yang selama ini tidak benar-benar menghargai? Pikiran-pikiran itu berputar tanpa jawaban. Mereka mencoba mencari petunjuk dari setiap interaksi yang pernah terjadi, mencoba mengingat kembali hal-hal kecil yang dulu mereka abaikan. Namun semakin mereka mencari, semakin mereka tersesat dalam kebingungan itu. Sementara itu, Anda berada di sisi yang berbeda. Anda tidak lagi bergerak berdasarkan harapan mereka. Anda tidak lagi menunggu respons, tidak lagi mengatur segalanya agar hubungan tetap berjalan. Anda memilih untuk mundur, bukan karena lemah, tapi karena sadar. Sadar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa keras Anda berusaha mempertahankan sesuatu yang tidak seimbang. Di fase ini, mereka mulai merasa kehilangan kendali. Yang dulu mereka anggap pasti, kini menjadi tidak pasti. Yang dulu mudah mereka dapatkan, kini terasa jauh. Dan dari situ, muncul rasa tidak aman. Mereka mungkin mulai mencoba kembali mendekat, menghubungi Anda lebih sering, mencari perhatian, bahkan memancing reaksi. Bukan selalu karena cinta yang tulus, tapi seringkali karena takut kehilangan sesuatu yang dulu mereka anggap akan selalu ada. Namun, kekuatan Anda justru terlihat di sini. Ketika Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu. Ketika Anda tetap tenang, tetap pada keputusan Anda. Anda tidak lagi terburu-buru menjawab, tidak lagi mudah ditarik kembali ke pola lama. Karena Anda tahu, mundur bukan tentang permainan. Ini tentang menjaga diri, tentang menghormati batasan, tentang memilih kedamaian dibanding keterikatan yang melelahkan. Seiring waktu, mereka mulai masuk ke fase penyangkalan. Mereka masih berharap Anda akan kembali seperti dulu. Mereka menunggu pesan dari Anda, menunggu momen di mana semuanya kembali normal. Mereka meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Namun semakin lama waktu berjalan, semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan harapan itu. Kemudian, muncul rasa ingin tahu. Mereka mulai memperhatikan Anda dari jauh, mencoba memahami perubahan yang terjadi, melihat bagaimana Anda menjalani hidup tanpa mereka. Dan di saat yang sama, Anda justru menemukan sesuatu yang lebih besar. Anda menemukan diri Anda sendiri. Anda mulai menikmati kesendirian tanpa merasa kosong. Anda mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Kepercayaan diri Anda tumbuh, bukan karena pengakuan, tapi karena penerimaan. Anda tidak lagi mencari validasi. Anda tidak lagi bergantung pada perhatian seseorang untuk merasa berharga. Dan itulah yang membuat perbedaan terbesar. Karena saat Anda benar-benar kuat dari dalam, kehadiran atau ketidakhadiran orang lain tidak lagi menggoyahkan Anda. Di sisi lain, mereka mungkin mulai merasakan penyesalan. Kenangan-kenangan lama muncul. Momen-momen yang dulu terasa biasa, kini terasa berarti. Mereka mulai menyadari apa yang telah hilang. Bukan hanya tentang Anda sebagai seseorang, tapi tentang bagaimana Anda memperlakukan mereka. Bagaimana Anda hadir dengan tulus, dan bagaimana semua itu kini tidak lagi mereka miliki. Namun saat mereka tenggelam dalam masa lalu, Anda sudah bergerak maju. Anda melihat semua itu sebagai bagian dari perjalanan, bukan untuk diulang, tapi untuk dipelajari.
Anda tidak menutup hati, tapi Anda juga tidak kembali ke tempat yang sama tanpa perubahan yang nyata. Pada akhirnya, mereka akan sampai pada titik keputusan, apakah akan benar-benar berjuang atau melepaskan. Namun bagi Anda, jawabannya sudah lebih dulu jelas. Anda memilih diri Anda sendiri, Anda memilih pertumbuhan, Anda memilih hidup yang tidak lagi ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Dan disitulah kekuatan sebenarnya muncul. Bukan saat Anda bertahan mati-matian, tapi saat Anda berani melepaskan dengan tenang. Bukan saat Anda terus hadir, tapi saat Anda tahu kapan harus pergi. Karena pada akhirnya, ketidakhadiran Anda bukan sekadar jarak. Itu adalah pesan bahwa Anda berharga, bahwa Anda layak dihargai, dan bahwa jika seseorang tidak bisa melihat itu saat Anda ada, maka kepergian Anda akan mengajarkan mereka apa arti kehilangan.